tentang teorema de Morgan. Akan membahas tentang teorema de Morgan. Nah, apa saja yang dibahas? Yang pertama adalah teorema de Morgan pertama, yang kedua adalah teorema de Morgan kedua, yang ketiga adalah ekuivalensi gerbang logika, dan keempat nanti aplikasi dari teorema de Morgan ini di mana saja gitu ya. Langsung aja. Jadi teorema de Morgan itu yang pertama adalah komplement dari produk variabel sama dengan jumlah komplement dari produk variabel yang tadi ya. Atau bisa dikatakan komplement dari dua atau lebih variabel AND setara dengan OR komplement dari masing-masing variabel. Jadi komplement dari N ini ya, AND ini sama dengan komplement dari OR ya. Jadi X kali Y ini, komplement dari X kali Y ini sama dengan X komplement X plus Y komplement. Jadi ini merupakan N komplement ini aja ya. N komplement ini komplement dari OR. Jadi bisa dipahami komplement dari produk variabel sama dengan jumlah komplement dari variabel. Selanjutnya teori yang kedua ya, teorema yang kedua, komplement dari jumlah variabel sama dengan produk dari komplement dari variabel, atau bisa dikatakan komplement dari dua atau lebih variabel ordered, ini ordered ya, sama dengan komplement dari N dari masing-masing variabelnya. Jadi kebalikannya itu jadi sama aja. Yang tadi ini dari N ke OR, yang kedua adalah OR ke N. Yang berikutnya adalah teorema de Morgan. Teorema de Morgan ini bisa diaplikasikan oleh dua atau lebih variabel. Jadi rumus yang pertama adalah contoh dari teorema de Morgan dengan tiga variabel. Dari komplement dari N ini sama dengan komplement dari OR. Dan berikutnya rumus yang kedua adalah contoh teorema de Morgan dari 4 variabel. Jadi ada 4 variabel N dan 4 variabel komplement OR. Itu menjadi komplement N ini sama dengan komplement dari OR. Ini bisa dipahami ya dari rumus ini ya. Ini 3 variabel, terus ini 4 variabel. Oke, selanjutnya ekuivalensi gerbang logika. Jadi ekuivalensi ini, tabel kebenaran kanan adalah tabel pembuktian dan pembenaran. Gambar tengah di atas adalah gerbang NAND. Nah, ini gerbang NAND. Dan gambar tengah bawah adalah gerbang NOR. X garis atas adalah komplement dari X dan seterusnya. Jadi misalnya ini inputan dari X dan Y itu sama dengan outputannya XY. Ini outputannya di XY. Lalu sama dengan negatif OR itu ini. Negatif OR hasilnya adalah X komplement plus Y komplement, itu hasilnya sama dengan teori de Morgan tadi ya. Teorema de Morgan tadi. Jadi hasilnya sama. Jika X dan Y 0 dengan 0 sama dengan 1, dengan komplement OR itu 1. 0, 1, komplement N ini 1, dan ini 1 juga, dan sama seterusnya.
Jadi bisa dipahami tadi ya. Dan ini dengan NOR sama aja dengan komplement dari N dan komplement dari OR itu nilainya outputannya sama. Ininya sama ya. Tadi bisa dipahami tadi. Ini catatan besarnya ya. Komplement dari dua atau variabel ended setara dengan OR komplement dari masing-masing variabel. Dan teorema yang kedua adalah ini, komplement dari dua atau lebih variabel ordered ekuivalen dengan N komplement dari masing-masing variabel. Jadi kebalikan dari pertama dan kedua ini, kebalikan antara sesama ya. Membahas tentang teorema De Morgan yang lebih lanjut ya. Jadi teorema De Morgan ini, masing-masing variabel dalam teorema De Morgan ini seperti yang dinyatakan dalam persamaan hukum De Morgan 1 dan De Morgan 2. Misalnya X diubah menjadi suku A, B plus C, dan Y bisa sama dengan A plus BC jika X itu A plus AB plus C dan Y adalah A plus BC, dan jika Anda menerapkan teorema De Morgan untuk dua variabel dinyatakan X, Y ini ya, ketika ekspresi A plus AB plus C dan A plus BC, Anda mendapatkan hasil berikut. Jadi bisa dimasukkan ya. Jadi X ini hasil dari suku A, B plus C, benar ya. Lalu Y ini dimasukkan A plus BC. Ya, lalu komplement dari X ya, jadi A, B plus C, dan ini juga sama A plus BC, ini komplement misal X. Nah, perhatikan bahwa pada hasil sulungnya Anda memiliki dua suku A, B plus C dan A plus BC. Untuk masing-masingnya Anda dapat kembali menerapkan teorema X plus Y komplement dan X komplement kali Y komplement secara individu sebagai berikut. Jadi A, B plus C dan plus A plus BC, ya ini dari komplementnya ya. Jadikan satu, X, Y sama dengan A, B komplement C dan A komplement kali BC komplement. Ini dari hasil dari ini ya. Dan selanjutnya perhatikan bahwa Anda masih memiliki dua suku dalam ekspresi di mana teorema De Morgan diterapkan lagi. Istilah ini adalah AB komplement dan BC komplement. Aplikasi dari teorema De Morgan memberikan hasil berikut sebagai berikut. AB komplement, C komplement, jadi A komplement, BC komplement itu sama dengan A komplement plus B komplement, C komplement plus A komplement, B komplement plus C. Jadi dari teorema De Morgan itu bisa didapatkan seperti ini. Lalu meskipun hasil ini dapat disarankan lebih lanjut dengan menggunakan aturan hukum Boolean, teorema De Morgan tidak dapat digunakan lagi. Jadi hasilnya itu ini ya teman-teman ya. Teorema De Morgan itu aplikasi terakhirnya seperti ini. Bisa dipahami, kita masukkan misalkan X nya lebih dahulu dengan suku A, B plus C dan Y itu A plus BC dimasukkan, lalu diubah lagi, dikembalikan merupakan X plus Y
komplement sama dengan X komplement kali Y komplement, terus dimasukkan lagi gitu ya. Untuk selanjutnya, cara pengaplikasian teorema De Morgan. Jadi contoh ilustrasi pengaplikasiannya teorema De Morgan seperti ini ya. Contohnya seperti ini. Yang langkah pertama adalah identifikasi ketentuan dan rumus yang bisa diaplikasikan teorema De Morgan pada kondisi tertentu, dan pikirkan keseluruhan dibagi menjadi satu variabel, yaitu A plus B C komplement dikomplementkan sama dengan X. Jadi ini ya. Sama dengan X. Lalu D E plus V komplement sama dengan Y. Jadi ini dijadikan Y. Lalu langkah 2, karena X plus Y rumus dari teorema De Morgan ya. X plus Y sama dengan XY komplement, jadi dimasukkan aja X-nya itu ini A plus BC komplement dimasukkan, dan ini Y-nya dimasukkan yang bagian ini, lalu sama dengan X dengan Y ini dikalikan ya. Benar. Langkah ketiga, gunakan teorema De Morgan dengan menyatakan A komplement sama dengan A untuk memendatakan bilah ganda di atas suku kiri. Ini bukan bagian dari teorema De Morgan. Jadi aturan De Morgan ini bisa dilakukan seperti ini ya. Komplementkan. Jadi A plus BC dikomplementkan dikali DE plus F terus diberi komplement, dan sama dengan A plus BC komplement 1 dengan D E plus F di komplement. Bisa dipahami ya, bisa. Jadi untuk identifikasi ini bisa diaplikasikan dengan dibagi satu variabel. Jadi ini jadi variabel, ini satu variabel. Nah, ini langkah-langkahnya bisa dipahami. Untuk langkah keempat juga gunakan teorema De Morgan untuk variabel yang kedua. Jadi hasilnya bisa dilihat seperti ini. A plus B C komplement D buka kurung E plus F komplement tutup kurung, ditutup kurung lagi, komplement untuk E plus F nya, dan dikomplement dari D nya juga. Jadi A plus B C komplement kali D komplement plus E plus F komplement 2. Untuk langkah kelima, gunakan teorema De Morgan menyatakan A komplement 2 ini sama dengan A untuk mengabulkan bilah ganda di atas suku kanan. Jadi hasilnya seperti ini teman-teman. Jadi hasil perhitungan menggunakan teorema De Morgan untuk A plus BC komplement plus D E plus F komplement dikomplementkan adalah, jadi ini hasil akhirnya ya teman-teman. Jadi hasil akhirnya seperti ini ya. Sekian dari video ini, terima kasih.